Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan membuat video hands-on lab 3.3.7 tentang use Excel to forecast. Jadi pada lab kali ini kita tuh bakal menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan forecasting berdasarkan data nilai yang nanti bakal kita inputkan menggunakan fitur forecast sheet dan fungsi analysis toolpack. Bisa kita lihat di sini resource-nya kita butuh Microsoft Excel. Lalu berikutnya kita langsung masuk pada instruksi yang pertama, yaitu input data. Kita langsung saja buka Microsoft Excel-nya. Lalu kita klik File, kita pilih Option, kita klik ini, lalu kita go. Di sini Analysis Toolpack-nya kita checklist dan Solver add-in-nya kita checklist juga. Lalu kita ketik OK, klik OK. Lalu berikutnya kita lihat lagi perintahnya. Berikutnya kita masuk ke step 2. Jadi kita tambahin pada sel A1, kita tambahin data, tambahin grade, tambahin forecast, dan lainnya. Langsung aja kita tambahin. Yang pertama itu ada date. Lalu yang kedua ada grade. Yang ketiga ada forecast. Yang keempat kita bisa lebarin. Lalu berikutnya upper confidence boundary. Kita besarkan juga tabelnya. Setelah itu, ini kita masukin data tanggal di sel yang A2. Kita masukin data ini. Langsung saja kita masukin di sini.
Perintah berikutnya kita bakal masukin data ini di grade. Langsung saja kita masukkan. Jika sudah, kita lanjut ke part kedua. Kita highlight sel A2 sampai A15. Kita pilih, terus kita di data, kita klik text to column. Lalu ini kita pilih yang atas, lalu kita next, lalu kita pilih tab, yang lainnya gak usah di checklist, lalu kita klik next lagi. Kolom data formatnya kita pilih date yang MDY, lalu kita klik finish. Berikutnya kita pilih sel ini dari A1 sampai ke B11 segini. Lalu berikutnya kita pilih data, pilih forecast sheet. Forecast N-nya kita ubah jadi 94/9/2018. Kayak yang di perintahnya, kita ubah forecast N-nya jadi ini. Lalu pada option kita bisa lihat ini pada optionnya confidence intervalnya itu 95%. Langsung aja kita pencet create. Jadinya seperti ini. Bisa kita lihat gambarnya, gambar grafiknya itu sama, tabelnya juga sama kayak yang di perintahnya. Kita coba jawab soal. Skor yang diprediksi untuk April tanggal 2, kita bisa lihat pada April tanggal 2, ini pada bulan April tanggal 2 itu adalah 78,955.805 atau 78,96 atau 78.96. Kita coba jawab 78.96. Kita coba solve answer sesuai sama data kita. Soal berikutnya kita bakal lihat range skor pada tanggal 9 April. Kita langsung lihat aja. Bisa kita lihat pada 9 April itu ada di antara 42.40 dan 114,08. Lalu berikutnya kita bakal coba memodifikasi data
menggunakan data kita sendiri. Langsung aja kita coba grade kita ubah. Di sini kita coba ubah datanya. Lalu kita bakal coba buat forecast sheet lagi. Di bagian forecast N-nya juga kita ubah kayak sebelumnya, tanggalnya jadi tanggal 9. Di optionnya kita ubah jadi 98%. Lalu kita create. Nah, jadi ini bisa kita lihat di sini bentuk grafiknya, grafik baru beda sama yang sebelumnya. Lalu kita lanjut ke yang berikutnya setelah kita memodifikasi data. Jadi step terakhir itu adalah memodifikasi data. Di sini kita sudah melakukan modifikasi data sesuai dengan yang diperintahkan. Kita coba jawab pertanyaan yang ini. Berikan 3 contoh di mana menurut kita forecasting akan digunakan dalam big data. Jawabannya yang pertama itu ada di forecasting untuk permintaan produk. Jadi biasanya kalau misalnya dalam e-commerce itu untuk memprediksi jumlah stok yang dibutuhkan berdasarkan data penjualan sebelumnya yang bisa kita lihat di saat kita forecasting. Yang kedua itu ada untuk menganalisis cuaca atau iklim. Jadi kita bisa memprediksi pola cuaca yang akan terjadi di masa depan atau di hari-hari berikutnya. Lalu yang ketiga itu untuk memprediksi kinerja keuangan. Biasanya dalam perusahaan itu untuk memprediksi pendapatan, pengeluaran, serta laba berdasarkan data keuangan historis. Jadi pada lab ini kita tuh menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan forecasting berdasarkan data-data yang telah diberikan dan juga menggunakan data yang kita buat sendiri. Lalu langkah-langkahnya itu bisa kita lihat sebelumnya. Itu dimulai dari mengaktifkan analisis toolpack, lalu kita ada masukin data, tanggal, dan nilai, lalu kita menggunakan fitur forecast sheet untuk memprediksi nilai-nilainya. Selain itu juga tadi kita ada mencoba untuk menambahkan data nilai pribadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.